Halo sahabat ilmiah, kembali lagi di ruang ilmiah ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana cara membuat chi-square menggunakan aplikasi SPSS. Video saya sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai tabulasi silang, baik itu menggunakan SPSS maupun menggunakan Microsoft Excel. Jika sahabat semua memerlukan video tersebut, tutorial tersebut, silakan cek saja tutorialnya di channel ini. Jikalau video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan video-video bermanfaat mengenai seputaran skripsi, metodologi penelitian maupun analisis data. Oke, kita langsung saja pada tutorialnya. Ini adalah file atau data di Excel mengenai yaitu data chi-square ya. Jadi apa itu chi-square? Square atau chi kuadrat ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif atau menguji perbedaan rata-rata ke sampel independen dengan setiap sampel terdapat kelas terdapat beberapa kelas atau kategori. Jadi contoh soalnya, jadi ada sekelompok mahasiswa dari Fakultas Psikologis yang melakukan penelitian ya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara jenis buku yang dibaca siswa SMP dan siswa SMA di perpustakaan. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis isi dari daftar buku yang dipinjam. Berdasarkan data di Excel ini adalah tingkat pendidikan dengan jenis buku yang disukai. Jadi ada dua sampel, baik itu siswa SMP maupun SMA. Dan jenis buku pertama adalah fiksi dan jenis buku kedua non-fiksi. Hipotesis yang diajukan terdapat perbedaan jenis buku yang dibaca siswa SMP dan SMA. Setelah terbuka lembar kerja SPSS, kemudian kita klik variable view. Seperti yang pada lingkaran merah ini. Nah, di dalam variable view ini kita akan mendefinisikan variabel yang akan kita olah, yaitu nama variabel, kemudian nanti tipe dan seterusnya. Nama variabel pertama yaitu sekolah. Kemudian yang kedua buku. Tipe datanya numerik. Kemudian desimalnya kita bikin 0 ya, karena tidak ada nilai koma di belakang ya, seperti panjang, lebar, 1,5 meter dan seterusnya. Nah, jenis labelnya jenis data ya, jenis sekolah kita beri, kalau buku jenis buku. Kemudian value-nya untuk jenis sekolah kita beri value label 1 yaitu SMP. Kemudian yang kedua SMA. Selanjutnya klik OK. Yang berikutnya missing tetap none. Nah, ini ukurannya skala, kita gunakan skala nominal. Kemudian yang buku juga skala nominal. Nah, untuk buku value-nya pertama fiksi. Tambahkan kemudian kedua jenis buku non-fiksi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk pada data view. Klik data view. Nah, pada lembar SPSS data view ini kita akan menginput data di sini ya. Bisa mengimport data dari file dan lebih gampangnya copy paste dari Excel. Kemudian masukkan sesuai dengan label yang di atas, yaitu sekolah dan buku. Sebelum data diimport dari Excel, kita klik dulu view, kemudian kita centang value label. Nah, value label ini berguna merubah nilai angka-angka itu tadi itu, yang 1, 2 akan berubah menjadi kata-kata.
Misalnya 1 perempuan, 2 laki-laki. Jadi akan berubah jadi kata-kata. Langkah selanjutnya kita akan copy paste nilai dari Excel ke SPSS. Bisa juga diimpor data dari file ya. Nah, di sini sudah terlihat nilai angka tadi di Excel sudah berubah menjadi kata-kata. SMP, SMA, non-fiksi, fiksi, dan seterusnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan analisis. Klik analisis. Kemudian descriptive statistics. Selanjutnya klik cross tabs. Maka muncul jendela baru cross tabs. Kemudian kita pindahkan jenis sekolah ke columns dan jenis buku ke rows. Selanjutnya pilih statistik. Muncul jendela baru. Kemudian klik Chi-square pada jendela cross tab statistik. Selanjutnya klik continue. Klik set. Kemudian di sini terlihat pada jendela baru yaitu count. Jadi count ini kemudian kita klik atau centang expect. Selanjutnya pada percentage kita klik total atau kita centang total. Kemudian continue. Klik continue. Oke. Nah, inilah hasil dari analisis data Chi-square. Tabel 1 menunjukkan case processing summary. Jadi tabel ini menunjukkan kasus yang diolah, jumlah kasus yang diolah, serta jumlah data yang missing. Informasi yang diperoleh dari tabel ini menunjukkan jumlah kasus yang diolah SPSS ada 22 kasus. Sehingga tidak ada data yang salah atau missing. Jadi data yang missing adalah 0. Selanjutnya pada tabel 2 ini menunjukkan hubungan antara jenis sekolah dengan jenis buku yang dibaca. Jenis sekolah ada SMP dan SMA dan jenis buku yang dibaca yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis sekolah yaitu siswa SMP yang membaca buku fiksi sebanyak 7. Kemudian yang membaca buku non-fiksi sebanyak 8. Sedangkan jenis sekolah siswa yang membaca siswa SMA yang membaca buku fiksi yaitu sebanyak 5 dan yang membaca buku non-fiksi sebanyak 2. Yang selanjutnya expect account. Ini merupakan nilai yang menunjukkan frekuensi harapan ya dari masing-masing kategori. Frekuensi harapan untuk siswa SMP yang membaca jenis buku fiksi sebanyak 8,2 dan frekuensi harapan dengan siswa SMA yang membaca buku fiksi sebanyak yaitu sebesar 3,8. Selanjutnya siswa SMP dengan jenis buku yang dibaca non-fiksi yaitu frekuensi harapannya sebesar 6,8 dan siswa SMA yang membaca buku non-fiksi dengan frekuensi harapannya itu sebesar 3,2. Nah, kalau dihitung manual untuk expect account ini atau frekuensi harapan diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah setiap kategori dibagi dengan jumlah total. Untuk menghitung expect account 8,2, 3,8 untuk fiksi dan non-fiksi sebesar 6,8 dan 3,2. Jadi dengan cara manual kita bisa menghitung ya, yaitu frekuensi harapan SMP dengan jenis buku yang dibaca fiksi sama dengan 15 dikali dengan 12 dibagi dengan 22. Jadi 22 ini N-nya. Kemudian untuk SMA frekuensi harapannya dengan jenis buku yang dibaca adalah fiksi yaitu 7 dikali dengan 12 dibagi dengan 22. Begitu juga selanjutnya untuk jenis buku yang dibaca non-fiksi dengan jenis sekolah SMP dan SMA. Jadi frekuensi harapannya SMP dengan jenis buku yang dibaca non-fiksi
yaitu 15 dikali dengan 10 dibagi dengan 22. Maka diperoleh nilai expected account atau frekuensi harapannya 6,8. Selanjutnya, frekuensi harapan SMA dengan jenis buku yang dibaca non-fiksi, yaitu 7 dikali dengan 10 dibagi dengan 22. Maka diperoleh frekuensi harapannya atau expected count sebesar 3,2. Selanjutnya untuk tabel ketiga, ini menunjukkan besarnya nilai C kuadrat. Nilai C kuadrat dari data yang diolah yaitu sebesar 1,18 atau value-nya 1,18 dengan P value-nya yaitu sebesar 0,277 ya. Nilai P value ini kemudian dibandingkan dengan nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Jika nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka perbedaan kedua kelompok adalah signifikan. Sedangkan nilai P value lebih besar dari 0,05, maka perbedaan kedua kelompok adalah tidak signifikan. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat ya, berdasarkan output ini terlihat bahwa nilai P value yaitu sebesar 0,277. Artinya lebih besar dibandingkan nilai alfanya itu sebesar 0,05. Sehingga perbedaan jenis buku yang dibaca antara siswa SMP dan SMA adalah tidak signifikan. Dengan demikian hasil dari tutorial analisis data Chi-square. Apabila ada pertanyaan silakan memberikan komentar di kolom komentar. Dengan demikian tutorial cara membuat perhitungan analisis data Chi-square. Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan video yang bermanfaat bagi pejuang skripsi. Sukses bagi pejuang skripsi, sukses tugas akhirnya. Sekian dan terima kasih.